Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Info Publik Jogja. Dapatkan seputar berita update dan terkini hanya di channel ini. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mengenai alur PPDB online tahun pelajaran 2022-2023. Saya akan menyampaikan mengenai alur, syarat, dan cara daftar online, baik itu SMP, SMA, atau SMK PPDB online tahun 2022-2023. Sebelum saya sampaikan mengenai detail alur PPDB online tahun pelajaran 2022-2023, pastikan Bapak Ibu tekan tombol subscribe supaya ketika nanti ada update terbaru dari channel ini, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan pemberitahuan. Dan tentunya subscribe itu gratis. Ini adalah ketentuan PPDB tahun 2022. Sesuai informasi yang disebutkan oleh Direktorat SMP Kemendikbudristek PPDB 2022, ini akan berlangsung secara online. Dikutip dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek nomor 6998-HK-01.04/2022, berikut adalah ketentuannya. Yang pertama, penyelenggaraan PPDB 2022-2023 sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, ini akan diselenggarakan secara daring. Namun, jika tidak tersedia fasilitas jaringan, maka bisa dengan sistem luring, dengan melalui pengumpulan fotokopi dokumen, syarat, dan dilakukan dengan protokol kesehatan. Yang ketiga adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota diharap segera untuk mempersiapkan dan atau menyesuaikan petunjuk teknis PPDB 2022-2023 berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB. Berikutnya, mempersiapkan aplikasi PPDB daring. Kemudian melakukan integrasi data hasil PPDB ke Dapodik berupa identitas peserta didik, identitas satuan pendidikan asal, dan identitas satuan pendidikan tujuan atau penerima. Kemudian yang keempat adalah mendorong satuan pendidikan agar mengoptimalkan keterisian nomor identitas kependudukan pada Dapodik. Yang kelima, verifikasi alamat pada kartu keluarga paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan data kependudukan dan catatan sipil dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang keenam, guna mengurangi potensi ketidaksesuaian dan atau ketidaklancaran akibat perbedaan penafsiran regulasi PPDB, maka Dinas Pendidikan masing-masing bisa segera berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Kemendikbudristek mengenai persiapan dan atau penyesuaian petunjuk teknis PPDB 2022-2023 dan pelaksanaan PPDB 2022-2023. Sambil menunggu informasi PPDB 2022,
Tak ada salahnya calon siswa baru mempersiapkan diri sejak dini, supaya calon siswa ini bisa mendapatkan nilai yang maksimal sehingga bisa diterima di sekolah yang diimpikan. Berikut saya sampaikan mengenai tahap PPDB tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama adalah pengumuman terbuka PPDB 2022. Pemerintah daerah masing-masing mengumumkan informasi PPDB 2022. Pengumuman PPDB 2022 paling lambat disampaikan pada hari Minggu pertama bulan Mei 2022. Pengumuman PPDB 2022 minimal akan mengabarkan persyaratan calon peserta didik sesuai jenjang, tanggal pendaftaran, jalur pendaftaran, jumlah daya tampung yang tersedia, dan tanggal penetapan pengumuman hasil seleksi PPDB. Yang kedua, mengenai pendaftaran PPDB 2022. PPDB 2022 dilaksanakan dengan mekanisme daring, sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Peserta melakukan pendaftaran PPDB 2022 secara daring dengan melengkapi persyaratan dokumen di laman pendaftaran PPDB yang akan ditentukan. Jika fasilitas jaringan kurang memadai, PPDB dapat dilaksanakan secara luring. Peserta mendaftar PPDB secara offline atau luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai persyaratan. Kemudian yang ketiga mengenai seleksi PPDB 2022. Seleksi PPDB 2022 terbagi menjadi 4 jalur, yakni jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua atau wali, dan juga jalur prestasi. Jalur prestasi dibuka bagi peserta didik yang berprestasi akademik dan non-akademik, tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan tingkat nasional. Sementara itu, jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik disabilitas dan berasal dari keluarga tidak mampu. Peserta jalur perpindahan orang tua merupakan peserta didik yang orang tuanya dipindah tugaskan. Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di wilayah zonasi satuan pendidikan tersebut. Kemudian yang keempat mengenai seleksi PPDB 2022. Pengumuman penetapan peserta didik dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB 2022. Penetapan dilaksanakan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin dan ditetapkan melalui keputusan-keputusan kepala sekolah. Jika kepala sekolah belum definitif, maka penetapan PPDB dilakukan oleh pejabat berwenang. Setelah pengumuman penetapan oleh kepala sekolah tujuan, peserta PPDB 2022 yang diterima wajib melakukan daftar ulang. Kemudian yang kelima adalah seleksi PPDB 2022. Peserta didik yang diterima di PPDB 2022 melakukan daftar ulang di sekolah yang bersangkutan. Daftar ulang di PPDB berfungsi untuk memastikan status peserta sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan. Saat melakukan daftar ulang, tunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Pihak sekolah juga akan melaksanakan proses pendataan ulang. Tahap pendataan ulang di PPDB 2022
Ini berfungsi untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan. Saat pendataan ulang, sekolah tidak boleh melakukan pemungutan biaya dalam bentuk apapun. Secara keseluruhan, sekolah tidak boleh melakukan pungutan dan atau sumbangan terkait pelaksanaan PPDB 2022, termasuk pungutan perpindahan peserta didik, pembelian seragam, dan atau buku tertentu. Sekolah yang menerima BOS juga tidak boleh memungut biaya pada siswa ataupun orang tua. Nah, bagi Anda yang membutuhkan informasi lengkap terkait PPDB SMP tahun 2022, berikut saya cantumkan link yang dapat Anda akses. Untuk tutorial cara daftar PPDB online tahun pelajaran 2022-2023, saya sudah membuatkan video tutorialnya di video sebelumnya yang berjudul Cara Daftar Sekolah Online PPDB Online SMP 2022-2023. Silahkan Bapak Ibu bisa melakukan pencarian di YouTube dengan judul Cara Daftar Sekolah Online PPDB Online SMP tahun 2022-2023. Dan untuk linknya juga nanti akan saya lampirkan di halaman deskripsi. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan situs untuk mendapatkan informasi terkait PPDB SMP tahun 2022 dan juga link video untuk cara daftar sekolah online PPDB online tahun SMP tahun 2022-2023 di kolom deskripsi. Harapan saya informasi ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Dan apabila memang tutorial ini bermanfaat, mohon untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai alur PPDB online tahun pelajaran 2022-2023. Semoga ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, dan saya doakan mudah-mudahan putra putri Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan bisa diterima di sekolah yang sudah diimpikan. Dan juga saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kemudahan dalam melaksanakan proses-proses pendaftaran PPDB online tahun 2022-2023 ini. Dan apabila ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.